Insya Allah tahun 2016 itu saya kan kerja di luar negeri. Mantan suami kan sudah nikah lagi, istrinya 2. Ada jam-jam tertentu itu yang ini saya itu sakit aja. Pagi itu kayak ditusuk-tusuk, panas gitu nyampe. Apalagi kalau mantan suami yang telepon. Saya nggak suudon sih itu apa atau aman enggak, tapi yang terlihat di sini itu ada wajahnya Mbak itu. Padahal saya nggak tahu. Tahunya setelah saya pulang. Waktu mau bikinkan dia itu pernah dengar itu suara kayak kambing disembelih gitu di kamar anak. Saya lompat ke kamar anak saya. Anak saya lirik-lirik gitu. Udah terus pak. Dari itu saya sudah nggak bergerak. Kamu apakan anakku? Saya gitu kan. Terus enggak, aku enggak. Ayo kalau kamu enggak ngapa-ngapain anak, ayo sumpah di Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mistis, kumaha daramang. Alhamdulillah. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel Ria Puspita Official, sudah memberikan komen-komen yang baik, di like, ditonton sampai habis, no skip. Dan terima kasih sudah subscribe, karena kalianlah yang bikin motivasi aku semangat dan kru semangat untuk bikin podcast, penelusuran atau pengobatan. Nah buat kalian semua sahabat mistis yang di luar, kita doakan semoga banyak rezekinya, kita doakan semoga berkah barokah hidupnya, rezekinya lancar, ngalir terus seperti air zam-zam, amin, Allahumma amin. Nah buat kalian yang lagi sakit, kita doakan semoga cepat sembuh biar diangkat penyakitnya sama Allah. Nah buat yang lagi lagi berat nih kerjaannya, rezekinya semoga Allah lancarkan rezekinya, dikeluarkan rezekinya dari segala penjuru. Nah buat kalian yang mau jadi narasumber aku boleh hubungi admin Nanda, atau cerita kalian mau aku bawakan boleh juga ke Nanda. Tapi kalau kalian yang masih komentar bagaimanakah cara menghubungin Teria, langsung aja hubungi admin Ririn sama admin Sasi khusus untuk konsultasi non medis, penanganan, ngundang aku atau ke tempat praktekku, begitu sahabat mistis. Nah kali ini ada narasumber, kita kenalan dulu bagaimanakah ceritanya, seperti apa ceritanya, terus apakah ibu atau orang tersebut sekarang beliau narasumber kita sudah kembali pulih atau bagaimana, kita dengerin ceritanya dan diambil yang baik-baik. Oke, kita kenalan dulu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Siapa namanya Ibu? Bu Gini. Ibu Gini. Iya. Tinggal di mana Ibu? Malang. Tinggal di Jawa Timur. Oke, Bu Gini, boleh tahu cerita awalnya ini kejadian yang Ibu alami di hidup Ibu tentang non medis, perihal mistis, itu berawal di tahun berapa Ibu? Boleh monggo diceritakan. Insya Allah tahun 2016 itu saya kan kerja di luar negeri. Urusannya kan sama mantan suami. Mantan suami kan sudah nikah lagi, istrinya 2. Waktu itu kan kita walaupun kita sudah bercerai, tapi saya tetap menjaga hubungan baik gitu loh. Beliaunya sudah punya keluarga, punya istri, dan istrinya ada 2. Yang satunya, yang satunya itu agak pinter gimana gitu loh. Maaf ya nggak bisa itu saya pernah guyon sama anak-anak pas telepon gitu ya. Ya guyon-guyon sama mantan. Gimana kalau cuma nyenengin anak aja. Gimana kalau rujuk Pak kayak gitu kan. Oh ya, ayo gitu. Niatnya itu cuma bercanda. Gak taunya di sana di belakang ada istrinya. Dari situ itu saya ngalami, saya nggak tahu wajah istrinya yang itu, saya kerja terus kan. Ya sudah nggak hubungan, cuma hubungan sama anak-anak waktu di luar negeri itu. Oh Ibu TKW ya? Iya, waktu itu. Kejadiannya itu habis Isya, perut saya ini kayak keras gitu loh Teh. Terus ngangkang gitu nggak bisa. Rapat? Panas. Saya nggak ngerti ya, orang ngerti atau orang pintar atau enggak. Mintanya sama Allah. Belum tahu waktu itu ruqyah atau apa, nggak tahu. Jadi saya pegang. Nggak ruqyah, nggak apa ya? Enggak, waktu itu saya bisanya cuma baca Al-Quran. Oke. Saya baca Al-Quran tak taruh sini sama baca surat-surat pendek itu. Itu hilangnya itu setelah
malam gitu C. Itu nyampe hampir 1 bulan. Oke. Paginya enggak apa-apa. Tapi ya saya enggak berobat. Tapi kok kayak oh gini tah rasanya kayak orang mau meninggal itu. Panas sih kayak ada alat apa gitu loh di sini. Saya nggak suudon sih itu apa atau aman enggak. Tapi yang terlihat di sini itu ada wajahnya Mbak itu. Oh, oke. Padahal saya enggak tahu. Taunya setelah saya pulang. Kok wajahnya yang pernah ada di kepala saya waktu saya sakit. Saya nggak suudon aja. Terus sudah selesai itu, saya pulang karena anak saya kecelakaan, jadi nggak balik lagi. Waktu 2017 pulang, di rumah 1 tahun, balik lagi. Cari untuk membesarkan anak saya yang ketiga, yang nggak ada yang mau saya ceritakan ini. Perempuan anaknya, ya untuk buat dia sekolah. Dan kebetulan waktu itu saya mau dilamar orang, mau nikah, jadi saya Pulang. sebelum berangkat, Oke. dia ada kenalan gitu loh, niatnya saya mau nikah soalnya sudah lama menjanda, ya intinya mau ibadah gitu loh. Suami itu mantan itu kayak kurang gimana ya, kayak nggak terima gitu loh sih. Nggak terima kamu mau nikah lagi gitu. Iya, soalnya gini, saya belum nikah aja. Intinya saya kasih tahu biar apa ya dia sudah menikah, sudah punya anak, sudahlah kita seperti saudara lah. Tapi nggak tahu pikiran beliaunya ya. Waktu saya di sana itu gini bilangnya sih, kalau kamu mau nikah jangan tinggal di rumah sini, itu rumah saya yang bikin, saya nggak boleh tinggal di situ, nggak boleh bawa suami di situ, dan saya diadu domba dengan anak-anak saya, dan anak-anak saya memusuhi saya. Anak saya laki-laki diadu domba lah. Dari situ ya itu awal mulanya sakit itu anak saya, almarhum anak saya yang ketiga, perempuan. Anak ibu yang ketiga perempuan. Itu yang sakit, yang jadi korbannya lah gitu. Bagaimana awalnya ibu? Saya nggak bisa mengatakan korban, saya cuman apa ya Ci ya. Awalnya gini loh, saya di luar, biasanya anak saya itu kan nggak pernah telepon, cuman ngechat tanya Bu ini. Waktu itu kok dia kakaknya yang telepon, Bu Rifa sakit, ini. Sakitnya itu Ci. Apa ya? Kayak orang, padahal anak saya itu normal, waras, cantik, pintar. Kok tiba-tiba aneh gitu loh sakitnya. Saya nggak suudon. Katanya ambil air itu buat gini. Buat nyiram muka. Ada videonya tapi nggak di HP saya yang rusak. Itu ada kayak orang apa ya Cik, kayak kurang waras lah. Nah betul. Nyampe aduh. Sok saya di sana berapa hari nggak bisa makan di luar negeri. Terus dari situ saya bertahan berapa? 1 tahun sih. Anak saya, mantan suami saya itu telepon. Sebelum ke sana memang saya nggak boleh. Jangan kalau luar negeri. Tunggu nono anakmu. Anak saya yang perempuan bilang, yang ngasih makan saya siapa kok ibu gak boleh kerja. Karena selama ini anak saya semua, saya yang ngasih makan, saya yang nyekolahkan. Anak saya bilang gitu. Dari situ kok anak saya kayak ya medis lah sih, rutin medis. Terus di medisnya dikatain katanya autoimun. Oke. Sebelum autoimun dia itu transfusi. HB-nya turun terus gitu loh. Yes, gak duwe pikiran aneh, tak kirain dia memang sakit. Semakin kesininya tuh kok aneh gitu loh. Kalau medis kok anak saya kayak orang bingung, jadi saya lah. Iya, ada air pasti di sini. Jadi saya tuh nggak tahu apa ya sih, nggak pernah kenal orang-orang pintar atau apa. Minta sama Allah tetap medisnya jalan. Dan kebetulan ada orang ngerti. Waktu itu saya belum pulang, jadi mau nambah kontrak, sudah nambah kontrak. Bos saya sudah kehilangan uang. Saya ditelepon sebelum suami telepon itu ya. Ada jam-jam tertentu itu yang ini saya itu sakit aja. Pagi itu kayak ditusuk-tusuk panas gitu nyampe. Apalagi kalau mantan suami yang telepon. Itu aduh kayak nyampe lemes gitu loh. Terus saya itu curhatnya sama teman sama adik saya. Jadi kalau saya pas lemes nggak kuat apa ya? Sudah lemes nggak bisa
nyampe bingung adik saya sama teman saya itu, apa sih Bun kok kayak gini, kan senengnya di rumah orang kita kerja ya Ci. Itu bertahan berapa? Ya tiap ada jam tertentunya. Jadi penanggalan saya waktu itu sholat tasbih saya Ci. Itu jamnya jam berapa Bu? Yang saya pagi jam? kayak waktu duha itu jam sama 8-an. Kalau sampai setengah jam lebih udah hilang, nggak apa-apa. Ada lanjutan lagi siang atau malamnya nggak? Nggak waktu itu. Oke. Kalau yang pertama yang sakit itu nyampe malam, paginya nggak apa-apa, tapi panas dingin. Panas dingin bertahan nyampe 1 bulan lebih. Dari situ terus penanganan saya tasbih itu, sholat tasbih terus sama baca Al-Quran. Terus ya itu mantan suami itu telepon lagi. Kalau saya ada telepon pasti saya kayak gigil, shock gitu loh. Oh, malah lebih ke shock. Soalnya mendengar kabar anak saya kemarin itu hampir kakinya patah. Terus itu dapat kabar anak saya, Bu, Riva kok gini, terus dikasih videonya kayak gitu kan, namanya jauh ya Ci. Ya nggak bisa makan beberapa hari waktu itu. Terus mantan suami telepon kasar gitu loh. Kamu pulang, kan nggak tahu anakmu meninggal, kasar itu. Wah sakit hati saya. Buat jangan sekasar itu maksudku. Saya tetap kerja tanda tangan, tapi kok semakin nggak enak gitu. Setelah ditelepon saya itu punya pulang, dan kayak orang nggak waras gitu loh, Cik. Nggak jelas di pikiran saya. Saya nggak suudon ini atau apa nggak. Pokoknya waktu itu perasaan nggak enak, pikiran nggak enak. Jadi habis tanda tangan kontrak, spontan pulang. Sebenarnya kan perlu prosedur ya. Jadi habis tanda tangan kontrak itu kan nggak boleh kita itu kan. Jadi alhamdulillahnya bosnya itu baik. Jadi diperbolehkan, didenda nggak apa-apa, wes pulang kok. Biasanya dapat denda sih kalau sudah. Harusnya ya. Iya, kalau sudah tanda tangan itu didenda. Terus pulang, saya pulang. Anak saya ya kayak orang linglung. Nggak tahu Ibu. Subhanallah, anak kayak gini. Terus saya rawat sih. Terus dia itu bisa ceritanya ke ibunya. Oke. Selama ini kan nggak boleh makan ini. Jadi saudara-saudara itu banyak yang rawat, kasihan lah. Waktu itu ya di rumah juga usaha ke orang tua mana gitu. Tapi kayak nggak ada hasilnya. Terus pas saya pulang, anak saya ada perubahan sedikit. Mau ngomong, katanya nggak boleh makan ini secara medis. Saya biarkan makan apapun, saya biarkan. Minta mie sih, mesti makan mie, pangsit di jalan. Kok apa 1 mangkok? Mau makan mie mau? Mau. Tapi selama ini kan sama kata bulikku yang merawat, selama saya di luar kan nggak boleh ini secara medisnya. Tapi tetap anak saya mau makan, saya biarkan. Nggak apa-apa, juga habis banyak. Waktu itu dia itu cerita pelan-pelan, Bu, ibu seru, tapi agak gini. Tremor. Kalau medisnya kan tremor. Aku kenapa ya? Aku nyampe gini apa Bu, sampean ndelok lihat videoku agak sedikit Jawa sih, paham? Saya bawa kadang aqua diginikan. Itu Bu, waktu saya sakit itu Bu, yo pas 1 suruh sih waktu itu anak saya. Oh, kejadiannya pas 1 suruh. Waktu itu maghrib, ditinggal kakaknya di rumah sendiri. Rumah saya lantai 2, gede, anak saya sendiri. Katanya itu ada hitam-hitam gitu loh Bu, gede Bu, langsung masuk. Terus saya tangkal dengan wudu. Jadi kalau ada air itu anak saya mencoba untuk wudu. Iya, walaupun tapi orang yang lihat kayak orang nggak waras. Oke. Ada kayak gitu buat wudu. Ceritanya begitu. Saya kalau sholat itu loh Bu, saya sering lupa gitu. Tapi saya lawan Bu, saya lawan sholat. Aku agak sadar ya sih. Selama itu kan masih belum, kesadarannya belum normal betul kan. Tapi alhamdulillah bisa pesen ikut. Ya gak normalnya gimana aja. Ceritanya itu sulit. Dari tahun berapa itu ya? 19 akhir sakitnya. Sampai 20 pengobatan rutin ke rumah sakit itu teh. Oh, jadi saat itu juga masih rutin berobat di rumah sakit ya, medis? Iya, dulu kan mau katanya kalau medisnya mengatakan skizofrenia. Oh, skizofrenia. Iya, soalnya saya sering dengar bisikan-bisikan itu.
waktu saya di rumah itu dia nggak bisa jalan. Maksudnya nggak bisa seperti biasa gitu loh. Kalau saya sholat, kadang saya pegang, saya bacain ayat kursi. Oke, bacain ayat kursi. Tak ajak sholat, sudah sedikit normal ya. Tak ajak sholat bareng gitu, ayat kursi. Dia bilang, kadang tak gini kan sih. Enak bu gitu. Pernah baru bisa jalan selama saya pulang, ada perubahan lebih baik. Anaknya saya bisa, jalannya dulu nggak normal gitu aja. Saya pulang, saya rawat pelan-pelan, bisa DE ke belakang. Pas saya di depan, DE pas di rumah ke belakang. Beliau lari sih. Bu, ada apa nak? Ada orang. Siapa? Dibisikin manggil-manggil. Riva gitu. Oh, manggilin nyebut nama dia. Apa yang kamu lihat dok? Kakinya kayak kaki bapak. Oke. Kaki bapak. Kayak kaki bapak. Gak usah takut. Kita manusia, derajat kita lebih tinggi dari mereka. Selama kita nggak berbuat jahat sama mereka. Gitu kan. Terus kok dia kayak apa ya Ci? Moro-moro ya saya agak kasar ngomongnya ke dia, saya lawan lah itu entah ya sebisa saya. Tiba-tiba saya gini, ngelawan saya gini perempuan itu. Sebenarnya terus saya ngomong sih enggak kamu tuh sopo. Aku nggak pernah nyanaan, aku nggak nyakitin kamu. Cok bikin pokoknya jangan nyakitin kita. Aku nggak nyakitin kamu gitu loh. Kalau kamu mau nggak bener, metua kamu. Aku gak takut sama kamu saya gitu kan sih. Ini sih. Terus saya baca sebisa saya ya ayat kursi itu saya gini kan. Terus dia itu ya anak saya tinggian anak saya nggak kuat saya pegang dia. Terus lemes dia. Lemes terus selain pengobatan medis itu ada saudara minta ini loh Mbak ada di sini orang ngerti minta tolong. Saya kan nggak tahu. Saya kan nggak pernah. Terus anak saya itu lebih percaya feeling anak perempuan saya. Kalau dia iya saya jalan, kalau enggak ibu kesana gitu. Terus kita nyoba lah ke orang ngerti itu. Selama di jalan itu kok ketemu bapaknya. Saya itu sudah kalau apa ya sudah bukan nggak mau hubungan enggak. Soalnya dia kan kayak gitu mending enggak lah takut sama istrinya juga menghindari konflik lah. Terus dia dari belakang saya naik motor sama anak saya ke tempat itu. Pertama diantar sama mobil sama ponakan saya di sini. Ke sana sekali kok ada perubahan sedikit. Terus balik besok lagi. Berapa minggu suruh balik. Saya sendiri sama anak saya. Sudah tahu lah kira-kira jalannya. Naik motor sama anak saya. Kok tiba-tiba bapaknya dari belakang. Saya nggak mau melihat wajahnya. Nggak tahu nggak pena aja. Kok ditanyain. Mau kemana dok? Kita nggak terus terang, takut. Terus habis itu kok kita cari orangnya, padahal kemarin sudah ke sana. Balik ke sana lagi, loh teh kok kayaknya di sini ya dok, lewat sini. Kok nggak ketemu? Oh dibuat nyasar gitu? Mungkin ya, nyampe 3 kali loh. Kesini ya dok, balik lagi. Oh kok nggak ketemu nyampe 3 kali, 4 kalinya baru ketemu gitu. Dan alhamdulillah ya medis tetap kontrol itunya 1-2 minggu sekali. Dulu ke rumah sakit tetap kontrol. Ke medisnya, non medisnya juga 2 minggu sekali. Kalau di medis itu anak saya gini cerita ke saya. Kenapa sih dok kok gak mau? Dia melihat obatnya. Dia browsing obat bu, obat kayak gini kayak kurang bagus gitu loh. Saya yang gak paham, anak saya paham yang browsing. Terus kenapa kamu kok anu sih dok? Katanya waktu sebelum sembuh normal ya teh. Kalau ke rumah sakit itu wajahnya kan nggak sama kayak orang itu. Yang dilihat dia itu bu itu loh banyak orang kayak orang sakit atau apa. Oh penglihatan dia beda ya? Pas waktu di jalan mau ke rumah sakit pun dia cerita gini, bu kalau saya ke mata kanan saya itu melihat masjid-masjid bu, ya, yai, pondokan gitu. Kalau di kiri tuh kayak gedung-gedung roboh gitu, roboh katanya gitu.
Sebenarnya dia kalau mau ke rumah sakit dia nggak mau. Tapi yang maksa bapaknya. Dan yang membuat saya tanda tanya, saya nggak mau suudzon ya teh ya. Yang membuat saya ke non medis itu transfusi, mesti transfusi anak saya. Dan transfusinya itu pasti Jumat lagi gitu. Dan Kok pas gitu. Dan sakitnya itu tak titeni Senin, Kamis, saya juga gitu. Pas banget. Lega minggunya ke Senin atau Kamisnya ke Jumat gitu. Pas waktu pengobatan keberapa ke orang ngerti non medis itu, saya nyoba, saya ikut Berobat. Katanya yang parah itu saya. Oke. Pengobatannya itu gini kan, tapi sakitnya Masya Allah, kayak mau pingsan saya. Tapi hasilnya pikiran sama hati saya tenang dan enak tidur. Tapi habis gitu kan pegel semua. Iya lah, sakit lah. Iya. Tapi aku potong dulu deh. Bu Gini sama suami itu perceraiannya sama sakit anak itu selangnya ada 1 tahun? Atau berapa bulan? Setelah cerai? Iya. Lama teh. Oh jadi setelah cerai baru anak ibu sakit? Oh. Saya udah cerai tahun 2010, anak saya sakit 2000 berapa itu. Setelah mendengar saya mau dilamar orang, mau nikah itu loh, kok anak saya itu sakit. Oke, kalau ibu sakitnya gara-gara guyon yang waktu itu, omongan apa tadi, guyon apa? Rujuk, rujuk iya. Pak. Ternyata di belakangnya ada yang mendengar lah. Iya. Oke, lanjut lagi. Terus pegel-pegel, sakit, udah di titik-titik semuanya, tapi enak buat tidur. Alhamdulillah. Katanya yang ngobatin, yang saya obatkan anak saya, tapi yang parah itu saya sebenarnya. Katanya. Iya. Dari itu tapi belum berhenti teh. Pengobatan berapa bulan? Pindah-pindah teh. Terus anak saya terakhir tuh transfusiku kok ben Jumat lagi nyampe 3 kali. Mungkin anak saya tuh bilang gini terakhir. Pernah COVID itu kita masuk bareng-bareng teh. Yang sakit anak saya. Waktu kan banter-banter COVID terus banyak yang meninggal, ngeri lah di wong jenenge di isolasi ya. Saya masuk sebenarnya nggak boleh kan, tapi nggak apa-apa. Misalnya ini kita berdua, saya nggak tega lihat anak saya. Baru naik kan waktu itu kan rame-rame nih COVID. Baru naik tangga mau dianus ada orang meninggal, mau dibungkus-bungkus gitu loh. Udah banyak orang meninggal saat itu ya. Ngeri, satu ruangan tuh berapa orang di depan mata kita itu. Satu meninggal 12, yang meninggal 6. Jadi yang di depan kita anak saya. Dan alhamdulillah ya, anak saya itu jangan nggak mau nggak mau melihat ibunya susah gitu loh. Dia nggak, walaupun misalnya berobat itu. Ibu punya uang, itu yang bikin saya tak langsung nggak kuat gitu, iya. Nangis. Itu transfusinya di rumah sakit kan Bu? Iya. Oke. Soalnya ada BPJS dan rutin kontrolnya kan. Kok mesti harus Jumat lagi gitu loh. Terus yang keempat itu anak saya bilang, Bu nggak usah ke rumah sakit Bu, gitu. Tapi yang terakhir itu saya bertengkar sama bapaknya, kan rumahnya jauh ke rumah. Dulu kalau ke rumah ya kayak rumahnya sendiri, padahal itu rumah saya. Yang ngata-ngatain saya, yang apa ya? Ya kurang, bukan haknya lah. Saya bukan apa-apanya kalau ngomong kayak gitu. Kamu kalau nikah jangan di rumah sini, gak oleh sama anak-anak. Nah itu rumah-rumah saya. Yang bikin saya nggak boleh di situ dan diadu domba sama anak-anak lagi. Musuhan saya, aduh sakit. Saya bertahannya karena kasihan mental anak-anak saya. Kok nyerangnya ke situ, ke putri saya, anak cantik. Sebenarnya secara kayak sehat sebenarnya teh. Tapi kok kayak gitu. Bisa nangis dok. Itu yang terakhir itu yang sing mau transfusi Jumat lagi kok. Yang bingung itu bapaknya yang harus maksa. Harus ke rumah sakit. Sedangkan anaknya ini nggak mau. Jadi saya bertengkar. Jadi saya mau ngomong sih enggak. Kalau bahasa Jawa ya kasar. Saya nggak bisa kasar lah teh. Kamu apakan anakku? Saya gitu kan. Terus
enggak, aku enggak. Ayo kamu, kalau kamu enggak ngapa-ngapain anak, ayo sumpah di Al-Quran. Ayo nang yai yang gede. Ayo ke rumah orang tuamu, ayo bareng-bareng ayo, biar orang tahu. Aku wallah ya gak ridho anakku kamu buat gitu. Enggak gitu. Tetap dia jawabnya enggak. Enggak, tapi enggak. Sebenarnya setelah transfusi itu ada efek samping nggak yang dialami si almarhum? Setelah transfusi ya segar sih. Segar. Cuma kenapa Revi nggak mau? Yang terakhir? Iya. Dia alasannya? Kurang tahu ya. Mungkin feelingnya dia aja. Okay. Kalau mau berobat, saya pernah berobat ke orang hati yang agak mahal, yang terkenal. Saya kepinginnya mungkin dengan mahal, insya Allah. Waktu di rumah sakit itu saya udah tanya-tanya, mau ke sini Dok. Sekarang ini sudah kemana-mana itu teh, sampai deket mana itu Laut Kidul. Saya sama anak saya, nangis saya itu, ya Allah. Naik sendiri, naik motor sama anak saya. Seharusnya ada yang megangin anak saya. Di jalan itu nggak bisa nangis lah turut jalan. Ke sana. Terus pokoknya banyak lah usaha kita. Terus terakhir dengan orang yang agak mahal, bismillah muga-muga bisa sembuh anakku gitu. Anak saya bilang apa? Ibu punya uang. Itu loh yang bikin saya itu, Masya Allah dia itu sakit, masih mikir no ibu gitu loh. Karena dia tahu ibu kayak apa dengan banyak anak. Tapi kenapa kok bapak selalu nyalahin ibunya. Dia pernah pesan gini, Bu, jangan percaya bapak. Bapak itu modus. Hati-hati Bu. Bapaknya sendiri. Sebelum dia meninggal itu di rumah itu ada kejadian aneh. Di dalam rumah kan ada kayak apa itu asbes gelombang, tahu asbes? Kan tirah. Saya keluar dari situ, kenapa sih kok harus mesti Jumat Legi kok anak saya kambuh. Jadi ikhtiar saya, setahu saya nggak ngerti lah orang-orang sing pintar-pintar gitu. Keluarlah dari rumah itu, siapa tahu nggak kena apa-apa lah. Waktu pindah ke rumah bule, anak saya sakit. Di rumah saya tuh kayak meledak gitu, bolong. Dalam rumah kayak ini. Plafon atas lah ya. Meledak ya. Kalau nggak, logikanya kalau nggak dilempar batu gede nggak akan. Nggak akan jebol lah. Iya, itu kan rumah saya lantai 2, itu di lantai sing bawah. Mepet lantai 2 nggak mungkin, nggak ada orang, nggak bisa naik lah ibaratnya. Apa itu lempar batu. Kalau kucing ya kayak nggak mungkin jebolnya lebar banget. Terus di situ ada plastik, bungkusan plastik itu. Tak lihat, apa sih? Mungkin sampah saya. Tak lihat kok pasir laut. Saya nggak pernah ke laut. Siapa yang ngasih? Terus saya bawalah ke adik saya. Le, panggilnya Le saya. Kok ono ini ya? Coba ditanyakan ke orang ngerti kan yo. Aneh kan teh, nggak masuk akal ada pasir laut dalam rumah. Terus saya tanyalah ke orang waktu berobat, niki nopo? Oh niki negatif, terus saya ngotot. Oh subhanallah. Selama tirah sebelum anak saya meninggal itu meledak, dan ikhtiar saya itu tiap malam sholat jam 12 keluar rumah. Sudah saya nggak bisa ngomong-ngomong apa lagi, wis mintanya yang ngasih sakit jenengan ya Allah, kulo nyuwun datang panjenengan jam 12 malam mesti saya keluar teh. Katanya jam kalau 12 malam. Iya. Minta sama Allah habis sholat tahajud keluar minta jalan. Pas anak saya di rumah bule, di rumah saya itu loh kok banyak burung hantu itu loh. Terus saya pikiran sudah nggak. Tadinya nggak ada burung hantu itu? Enggak. Tiba-tiba jadi banyak burung hantu? 3. Oke. Kan kayak enggak. Feeling saya enggak. Tapi saya tak hilangin. Pergi kamu. Tak pakai garang. Pergi kamu. Jangan ganggu keluargaku. Anakku sehat. Anakku waras. Gitu dok. Jadi walaupun saya punya feeling enggak, tapi tetap anakku sehat. Anakku waras. Tapi tetap dengan kepasrahan. Ya Allah. Sehingga dah panjenengan. Amanai panjenengan. Semampu saya yang dititipkan panjenengan. Tetap mintalah sama Allah, tetap pasrah. Betul. Sebelum meninggal anak saya itu setelah pengobatan ke non medis itu
pernah deh kuning semua ini. Ke medis, ke dokter, kuning kan. Ininya kuning, mata kuning, kayak kuning. Semua kuning kayak penyakit liver gitu kali ya Bu ya? Iya, tapi Terus kata dokter? dikasih obat mah dok, nggak apa-apa, nggak ada. Mata kuning? Iya, itu yang kuning yang pertama. Terus ada orang ngerti gini, Bu tolong jenengan kalau paringi semerap, saya kasih tahu ada orang ngerti di daerah ini, daerah agak jauh, deket laut. Terus anak saya, ya opo nak, gimana nak? Gak apa-apa Bu, ayo coba teh ke sana. Habis ke dokter dia nggak bisa jalan, digendong pada kode itu, digendong adik saya itu masuk ke kontrol beda rumah sakit ya, rumah sakit tetap kontrol. Terus waktu itu belum waktunya kontrol dia kok kuning. Saya ke dokter lain. Oke. Cuma dikasih kayak obat mah gitu, nggak ada anak saya nggak bisa jalan, gendong teh. Terus itu ada orang ngerti, cari ke sini loh, daerah sana Malang Selatan dekat pantai. Tahu saya. Jadi masuk teh, kita berdua dengan keadaan anak saya sakit, nyari kayak lewat gunung-gunung gitu. Tahu saya tempatnya. Tahu. Masuk gitu, sampai kepreset-preset, licin. Berapa kali ke situ. Setelah dari situ ya kita ngobrol-ngobrol lah. Ngobrol-ngobrol, yo saya juga berobat juga, saya kok nyampe kok nggak nikah gitu loh ikhtiarnya. Ketemu bapaknya? Enggak. Di jalan itu nggak ada hambatan dari bapaknya si Revi? Enggak. Oke. Tapi setelah berobat pasti anak saya kok minta mie ya. Oke. Makannya mie. Saat berobat dipegang apa kata orang pinternya? Nggak pernah bilang. Orang pinternya nggak ngomong apa-apa. Cuma ya udah dipegang aja gitu. Dikasih opong, dipijat. Oh dipijat. Kan nggak cuma satu, di mana orang ngomong saya datengin. Ikhtiar saya supaya anak saya itu sembuh. Dan itu belum ada yang ngomong kenapa-kenapanya? Enggak. Oke. Enggak boleh katanya. Enggak boleh kok, nanti sampean tambah pikiran bla bla. Kalau itu dari pikiran saya sendiri aja taunya. Ada salah satu gini teh yang ngomong dari bapaknya, nggak cuma satu katanya gitu, nyerang saya katanya ini dipaku katanya saya. Kata yang satunya, saya berobat kan banyak. Yang saya ini katanya ini paku. Makanya kalau diambil di sini suwakitnya masya Allah, sini suwakit. Katanya sudah bertahun-tahun gitu katanya. Jadi saya ke situ 2 minggu sekali pengobatan. Ada perubahan. Sayanya. Anak saya juga. Dulu anak saya pernah juga ini nggak bisa gerak. Kaku ya? Katanya dililit ular. Iya kaku. Terus tadi nggak tega lihat anakku. Katanya yang diserang saya. Tapi kenanya ke anak gitu. Tapi saya nggak mau suudon. Oke. Terus setelah pengobatan itu semuanya bagaimana Ibu? Nah itu yang terakhir itu ya saya pindah rumah. Anak saya nggak mau. Sudah Bu, nggak usah ke rumah sakit. Jadi saya tadi kondisi parah. Jadi pokoknya mendekati Jumat lagi mesti drop. Tapi kenapa yang bingungku selalu bapaknya. Tapi dulu pernah anak saya cerita, Bu, headku kok selalu disimpan sampai mbah. Gimana? Headnya itu loh. Kan anak saya di atas kamarnya, lantai 2. Katanya kok head saya itu loh Bu, kok di mbah sih nganu gitu. Nggak tahu bilangnya disimpan gitu loh, nggak tahu dibuat atau gimana, saya nggak tahu. Pokoknya bilangnya gitu. Mbah ini ibunya Bapak? Ibu saya. Oh ibu. Tapi ibu saya juga agak ngerti ya Teh. Kayaknya. Kayaknya sering kebuka, jadi saya itu polemiknya banyak ya masalahnya ya. Iya. Pernah nanyain ke ibumu? Enggak. Ibu nggak pernah nanyain tujuannya apa, menstruasinya diapain? Saya itu nggak pernah. Enggak Teh. Itu diem aja gitu loh. Ya dihindari lah gitu. Tapi ya anak saya yang tahu ya
pokoknya anak saya cerita itu ya koyo aneh gitu. Iya. Ya kayak, tapi maunya cerita sama saya. Soalnya kakaknya nggak percaya ya, kalau kakaknya kayak belani bapak. Pernah saya bertengkar itu anak kakak itu marah-marah. Pokoknya harus ke dokter. Jangan di mobil itu anak saya kayak orang nggak jelas lagi. Makanya bapak apa ya harus transfusi. Makanya saya marah. Kenapa harus transfusi? Iya, kenapa? Ada apa? 4 kali Jumat legi dok. Kan tanda tanya saya kok mesti Jumat legi. Kenapa harus Jumat legi? Marah itu sama yang mau saya sumpah sama Pak ya di atas Al-Quran itu. Dia nggak datang ke rumah ibunya, mertua saya, malah mertua saya dimarahin mertua. Kalau di rumah sini nggak ada yang main-main kayak gitu. Saya nggak bilang gitu. Ayo kalau kamu nggak ngapa-ngapain, nggak usah takut. Ayo, dilihat orang banyak, disaksikan yai, disaksikan keluargamu. Ayo, biar tahu. Nggak mau. Nggak datang. Revi meninggal di rumah sakit atau di rumah? Di rumah. Bagaimana kejadian sebelum almarhum meninggal? Yaitu yang Tirah itu yang nggak mau dibawa ke rumah sakit itu. Oke. Berapa hari sebelum meninggal itu kan dia nggak mau ke rumah sakit, tapi kok parah banget. Saturasi normal itu berapa sih? 90 ya? 90. Anak saya itu di atas 100. Saya kan kaget. Oke. 100. Terus ini ya nak, kan bingung waktu itu COVID kan. Full semua ya. Sakit semua jadi takutnya, takut ke penyakit semuanya. Kalau masuk rumah sakit pasti kan harus COVID. Iya, pasti COVID. Saya itu takutnya anak saya itu sudah lama di isolasi 13 hari nyampe bengkak. Saya di situ. Saya tadinya nggak apa-apa, mau pulang saya yang kena. Waktu itu. Terus anak saya nggak mau saya bawa pulang. Terus nggak usah lah Bu. Terus pulang saya, tapi kuning ya anak saya. Kurus. Saya mandiin ya Mbak. Ikhtiar saya semampu saya bidara. Kita mandiin sama bidara, atau kalau kita itu apa sih yang buat ruqyah itu katu. Bukan. Kelor. Katu susu. Susu iya maaf. Hampir sama. Oke. Dari situ kok mandiin tuh pakai itu. Semakin anak saya tuh kurus banget. Sebelum itu kan kalau di rumah sakit saya ngaji itu seneng dia, tak pegang ini. Oh, disentuh mau. Ya kalau saya baca Al-Quran pasti saya pegang ini. Dia belajar. Dia kan nggak mau ibunya itu kelihatan susah gitu. Terus pas waktu mau meninggalnya itu sebelum meninggalnya di rumah pas Tirah itu ada kejadian anehnya. Dia udah nggak mau makan kan. Ya itu wong arek lemes kok saturasi ini soalnya sampai segitu. Ya apa iki nak? Ada yang kayak menyuruh, ayo ke rumah sakit. Sekarang saya itu sudah cari, sudahlah kalau masuk rumah sakit diisolasi lagi masih nanti. Saya itu takutnya di situ. Inginnya rawat di rumah saja, manggil suster atau apa. Nggak bisa kan waktu itu, nggak bisa. Jadi saya bawa pulang. Jadi saya rawat dengan doa-doa saya semampu saya. Yang anehnya itu pas waktu saya sudah nggak mau makan anak saya. Jadi saya kasih susu kambing sama energen itu. Buat penambah dia. Ya namanya nggak kena makanan ya. Sama roti. Itu berapa lama begitu nggak mau makan Bu? Dari hampir 1 minggu. 1 minggu. Sebelum kan saya bikin ke belakang, rebus air. Waktu mau bikinkan dia itu pernah dengar itu suara kayak kambing disembelih gitu loh. Di kamar anak. Saya lompat ke kamar anak saya. Anak saya lirik-lirik gitu. Udah terus tak. Dari itu dia sudah nggak bergerak. Kayak nggak tahu apa ya. Sehari semalam dia nggak saya bawa. Saya dengar pesan anak saya nggak mau ke rumah sakit. Saya turutin kemauan dia. Habis itu kayak disembelih gitu sama saya tahu dia itu matanya lirik gitu loh. Habis itu terus dia nggak bisa gerak lagi. Selama sehari semalam nggak gerak. Sampai itu tak lagi bisa terus minta makan sama mbahnya, minta makan nasi goreng. Padahal mbahnya waktu itu nggak mau jenguk. Pokoknya kita dimusuhi sama keluarga.
Itu keluarga ibu apa Keluarga saya, keluarga di rumah. Ya nggak tahu kayak pokoknya dulu bapaknya sering kasih makan-makan ke rumah gitu. Oke. Nggak suudon sih, tapi kok Nggak suuzon Bu, tapi saya bisa ngelihat itu Bu. Ibu nggak perlu suuzon, biar saya yang suuzon. Biar saya yang mikirin. Saya paham panjenengan. Tapi Ibu, yang saya tanyakan ini masih hidup sampai sekarang beliau? Mantan? Iya. Masih. Kenapa nggak yang Tuhan ambil dia ya? Kenapa harus Revi ya? Kadang saya manusiawi, saya keluar emosi, saya keluar. Oke, Bu gini. Bu gini gimana ya? Bu gini. Iya. Gini. Enak banget deh gue. Iya. Bu gini, aku nggak mau kamu sebenarnya gini. Aku nggak mau kamu nguak lagi lembaran perih ini. Kan ibu pasti menceritakan detailnya gimana sih perasaan ibu yang harus menceritakan ulang sakitnya anak gitu ya. Aku mau nanya sekali lagi, ibu stop untuk cerita setelah itu. Biar ini nanti di balik layar aja karena makin dalam kamu perih, ceritainnya itu perih. Karena nginget, kamu nginget setiap kejadian. Aku nanya satu aja, apa pesan dari Revi sebelum Revi meninggal? Apa ya teh? Kalau waktu dia masih sekolah itu ya pesan khusus itu nggak ada sih. Pokoknya baik sama orang, banyaknya sedekah gitu. Kalau sama anak saya waktu di sekolahan itu mau lulus kamu minta maaf sama gurumu, kasih hadiah biar ilmu barokah. Kalau Revi ngomong ke ibu ada pesan terakhir nggak? Kayak Bu aku mau ini atau Bu apa, ada nggak sebelum meninggal? Enggak, pesannya yang jelas itu, Bu jangan percaya bapak. Bapak itu modus. Anaknya aja bilang gitu. Hati-hati sama bapak. Iya, yang masih teringat. Sebenarnya ada yang itu teh. Kejadian di saya. Kenapa tuh? Waktu selesai 7 harinya anakku, keluarga saya kan bilang, nanti kamu akan terasa setelah 7 hari, kamu akan sendiri di rumah itu bisa merasakan ya gimana di rumah. Waktu kalau di kampung saya kan ada tahlilan sampai 7 hari. Iya. Sama. Pas 3 harinya kan bapaknya beda desa gitu loh. Tahlilan di situ. Ada orang itu minta rokok. Rokoknya mana? Terus dia tanya ke anak saya kan masih jengkel. Mau ngerokok enggak iso tuku, kasar ya. Enggak iso tuku macam-macam. Dari situ mungkin dia malu. Oke. Habis dari 3 harinya itu nggak pernah ke situ lagi. Padahal dulu ya kayak rumahnya sendiri. Saya bukan, mungkin kebebasan saya ya Teh ya. Maksudnya biar anak-anak seneng, saya perbolehkan. Nyampe istrinya di rumah saya kayak rumahnya sendiri selama saya tinggal. Jadi ya nggak tahu nggak sudon mau naruh apa saya nggak tahu. Cuman orang tua saya yang agak curiga gitu. Kamu itu kok gak ditaruh deh sini pas masang pondasi atau apa? Ya saya nggak sejauh itu gitu loh. Kayak ngebleng gitu. Habis 7 hari itu memang nggak ada orang, baru terasa memang Teh. Saya tuh loh kok nggak mau tidur di rumah itu nggak mau. Terus tidur di mana? Lantai 2 kan. Saya tidur di teras deket pagar. Nah logikanya kok nggak dingin gitu ya? Apa yang Ibu rasain saat itu? Kayak nggak mau masuk rumah. Enak aja di luar. Nggak kayak ada yang ojo, jangan masuk rumah. Kayak nggak nyaman gitu. Berapa lama tidur di luar? Hampir 1 bulan Teh. Oke. Masya Allah. Ya dilihat orang nggak. Ya saya bersyukurnya seandainya saya tidur di lantai bawah, keluar lah kayak orang gila Teh. Iya, karena di bawah banget ya. Iya, itu kan di atas masih oke lah, nggak terlalu orang mencolok lah. Tapi ya kayak orang gila Teh, wong malam tidur di luar. Iya pasti kayak orang gila posisinya gitu. Saya sadar, tapi kok nggak bisa masuk gitu loh Teh, nggak bisa tidur di. Sampai pagar itu tak tutupi apa itu Teh, tikar. Oke. Saya tidur sambil di kursi gini, nggak tiduran gitu. Semakin hari pertama masuk, gak langsung masuk rumah, tidur rumah enggak. Jadi sholat tetap di luar. Nyampe depan pintu saya tidurnya, itu baru bisa gelar tikar. Tadinya di kursi yang gini tidurnya deket, tapi pokoknya di luar. Terus hari itu ada teman ngasih tahu, baca ini loh. Mandi di dalam? Mandinya di dalam? Iya. Mandi doang aman? Iya.
kalau mau tidur mesti kenapa kok nggak mau. Oke. Ya itu terus ada teman saya ngasih tahu, coba baca ini, baca surat Yasin, amalkan 21 kali sih bacanya selama 1 minggu. Bismillah, ikhtiar saya untuk kepingin sembuh ya teh. Sebelum baca itu kayak pintu kayak ada yang lempar, jedak gitu, kaget, merinding ini. Tapi saya, kamu siapa sih? Oh gitu. Terus saya kan kayak gini sofa duduk di sini dia baca. Ini kayak Diinjut-injutin lah gitu ya. Ya cuman opo gempa kah gitu. Saya lanjutkan baca. Dan alhamdulillah semakin sebelum saya gak sembuh, tinggal anak saya itu 3 bulan baru sembuh. Kalau saya keluar lihat anak sekolah itu nangis. Masih lah berasa. Nangis, gak bisa lihat anak kecil. Pernah hari keberapa itu teh kepingin ke makam anak saya, kepingin ya tahlilan di sana lah sambil bawa kembang, kepingin kok keluar, tak kepingin banget pagi. Terus ibu saya bilang ini, kamu kasar ya bahasa Jawanya, ajak ke sana, kamu kok ono apa-apa no embong, ada apa-apa di jalan kamu, ya kalau enggak Yusron nanti dia. Yusron mantan suami gak ngongkon, gak nyuruh orang bunuh kamu, nabrak kamu, gitu orang tua saya. Tapi saya waktu itu kepingin keluar teh. Ibu saya bilang gitu, mundur, gak jadi pagi, sorenya kepingin lagi teh, kepingin lagi kayak lari-lari ke makam lah. Terus paginya ke sana tahlilan di sana itu yang terlihat itu kepala, ya kayak aku yang Awal itu pertama. Iya, kepalanya bapaknya itu. Saya agak kebirit, padahal saya itu orangnya tatek sebenarnya. Kok itu ketakutan saya baca tahlil, doanya anak saya di dekat pusaran anak saya. Wah sudah uwek-uwek teh, gak kuat, ketakutan saya. Lari nyampe pintu keluarnya makam. Saya lanjutkan tahlilnya kan belum selesai doa. Saya lanjutkan di situ, sudah keluar lagi, muntah lagi. Itu saya ada yang saya rekam. Oke. Saya. Nah, itu terus saya berubah terus lah. Sampai sekarang? Iya, kalau sampai sekarang itu, dan alhamdulillah sekarang kan saya sudah menikah lagi. Alhamdulillahnya suami saya ya pernah menolong saya, kayaknya tahu. Tapi setiap kali saya mau ketemu suami saya itu ada aja gedalanya. Kayak mau kecelakaan. Kita kan LDRan, kalau ketemu kan enggak, ya jarang ketemu. Suami di daerah mana Bu? Sekarang? Sekarang di Cilegon. Oke, berarti ya jauh banget ya jaraknya ya. Iya, kadang beliaunya ke Lampung, tergantung pekerjaannya. Ya itu. Tapi setelah kejadian Revi meninggal, apakah mantan suami Ibu ngubungin Ibu lagi atau enggak udah belas? Enggak. Ya setelah 3 harian itu udah belas? Enggak, sampai sekarang. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan Ibu? Sudah, insya Allah udah. Kita belajar dari kisah Ibu gini. Kejahatan itu bukan hanya dari teman. Bukan hanya dari orang yang tidak sedarah. Kita gak akan pernah tahu hati sama pikiran orang. Benar Ibu. Ibu bilang kayak gak nyangka tapi ya mau gimana. Gak mau suzon tapi ya gimana gitu. Kadang juga dia mungkin kalau kita mikirnya masih positif, mungkin tekanannya dari yang samping bukan kemauan dia pribadi. Kalau dari yang aku lihat kejadian Ibu, ada rasa sakit hati itu karena cemburu. Cemburunya itu bukan kalau hati perempuan kayak Ibu bilang, loh kok itu kan udah jadi istrinya. Iya. Kalau aku kan udah mantan. Bukan itu Bu. Kadang cemburunya itu karena kita bisa menghidupi anak-anak kita sendirian. Tapi di kenyataannya mereka kehidupannya bukan lagi standar, di bawah. Kenapa kurang cukup? Nah, dia nggak bisa tuh terima keadaan kayak gitu. Terus Teh bukannya kata Teh Ria kalau misalnya mau nyelakain orang santet telu bla 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 itu mahal. Betul mahal, memang. Tapi kalau dianya punya keluarga, punya kolega pasti murah.
Saya akan yakin itu dari cerita ibu karena sebelumnya pasti Nanda adminku udah jelasin bagaimana kronologis ceritanya juga. Aku telaah juga dari cerita beberapa narasumber. Cuma kan kalau setiap membacakan sendiri kayak ibu agak gugup ya. Tambah lagi kalian harus mengerti ini perjalanan seorang ibu yang menjadi saksi bagaimana penyakit itu, rasa sakit itu anaknya alamin dan ada rasa kebatinan seorang ibu, feeling seorang ibu. Kok anak saya kok diginiin. Terus tambah lagi melihat penderitaan si anak sampai di akhir hayatnya. Jadi saya wajarkan kalau suaranya lebih bergetar, volumenya kecil. Tapi dari cerita yang ibu sampaikan, di sini kok nalar terus di pikiran saya. Ya saya bukan orang yang terlalu bawa buat penerawangan ya Bu. Ini selihatnya Ria Puspita, mau percaya boleh, enggak juga nggak apa-apa. Yang penting kan saya menyampaikan apa yang ada di sini saya, apa yang ada di sini saya. Yang saya lihat ada beberapa keluarga dari si perempuan ini tuh punya. Nih ibu belum menceritakan ini ke saya. Cuma saya ngambil kesimpulan aja ya dari apa yang saya udah lihat dan saya rasain dari cerita ini. Ini perempuan ini punya keluarga yang bisa, jadi nggak perlu bayar yang mahal-mahal dan ini rutin. Ini rutin dikerjakan dari baru kenal si bapak Iya. Nah itu rutin udah dilakukan biar bahasanya kerbau dicucuk hidungnya. Karena ini kayaknya yang ketiga ya. Betul. Ya, bukan yang kedua, ini yang terakhir. Istri yang terakhir. Udah kayak gitu yang aku lihat dilemanya pernikahan si bapak itu. Ini alfa banget. Perempuan ini alfa banget tuh penguasa. Jadi yang terlalu pokoknya omongannya dia paling tinggi. Terus yang vokalnya udah kayak penyanyi yang serius yang sampai begitu ya kan. Pokoknya the best of banget dan ini dia penyanyi banget. Masa suaranya alfa banget. Terus yang saya lihat lagi dari runtutan cerita ibu, dia udah dari sebelum ibu pulang ke tanah air atau pulang ke rumah, dia sudah pagerin rumah ibu dengan medianya dia. Satu, ibu digambarkan dengan sakit hatinya dia, perut ibu. Langsung ada gambar mukanya dia padahal ibu gak tahu sama sekali. Itu kan ke badan ibu. Tapi kenapa Teh kok di rumah? Yang paling membela kamu, yang paling tidak menyetujui bapaknya, itu sebenarnya mereka bertiga itu anak-anak ibu menyetujui ibu ya, maksud bela ibu. Tapi tiba-tiba tuh mereka mau ngebuat semuanya tidak ada yang bela ibu. Tapi satu-satunya yang membela ibu cuma Repi, almarhum Rifa. Cuma Rifa doang si almarhum ya. Dia doang. Gak tahu kenapa dia yang kurang bukan gak kena, kurang bukan imbas dari ini tuh kurang kena ke Rifa. Imbas untuk membenci ibu, tidak support ibu. Pokoknya gimana caranya ini perempuan pengennya ibu tuh orang asing di situ. Rumahmu jadi rumahnya dia. Kamu ngirim duit kan untuk anak-anak, harusnya untuk dia. Karena boleh ditelusurin sama ibu sendiri, nanti di flashback sendiri. Kalau beberapa uang yang ibu kirim pun itu ada untuk keperluan dia. Nah, kalau saya di sini cuma nasehatin diri saya buat jadi ibu yang saya punya anak sambung. Suami saya bawa anak 2. Saya nggak mau yang namanya anak kandung, anak sambung dibedain. Kehidupan dia sama mantannya, sekarang udah kehidupan suami saya dengan saya, mantannya dengan yang lain. Bagi saya cuma satu tujuan, kita gedein anak bareng-bareng. Tapi kan hati perempuan gak ada yang tahu. Iya. Ya. Beda-beda gitu. Kalau kita mau jahat, contohnya kamu mau jahat sama anaknya mantan suamimu sama istrinya dia yang banyak itu kan bisa aja. Tapi kamu nggak mau itu, nggak mau banget. Nah di sini media-media yang mereka lakukan itu kan bukan cuma ditanemin di rumah. Satu hal yang paling aneh itu ibumu. Kenapa kok ngumpetin atau nyimpenin mensnya anakmu? Iya, itu kenapa? Nggak tahu. Nah itu kan masih harus saya cari tahu tuh. Tapi media yang sangat kelihatan kenapa di perut terus anak ibu nggak bisa jalan, habis nggak bisa jalan langsung kuning. Itu kan kita cari telaah dulu. Ketemu pasir laut, Bu. Media paling serem di santet itu ada beberapa. Tapi yang termasuk dalam tiga media paling angker bahasanya yang susah, bukan susah disembuhkan. Intinya pasti larinya ke kematian. Itu pasir laut. Intinya di laut.
Nama, foto aja kalau udah bahasanya sukmanya dipendem di laut itu susah pulang. Bahasanya gitu. Apalagi ini. Saya tambahin ya Teh. Oke? Saya tuh dulu sebelum ini pernah mimpi Teh. Mimpi saya itu dipocongin itu. Pocongin dimasukin di laut. Iya. Itu. Rumah kaca. Iya. Tapi saya bisa, air semua. Kelihatannya air di depan matamu. Iya. Dasar Saya paham. laut. Tapi saya bisa keluar. Paham. Tapi ya dari situ wis mimpi sindak-ndak tentang Iya. anak perempuan saya. Soalnya itu Bu, kalau misalnya orang spiritual ibu atau orang pintar yang ibu temuin akhirnya menyebut sebenarnya ibu yang lebih parah dibanding anak ibu, itu benar. Bedanya apa, kamu ada di luar negeri, dia itu doang. Dia nembak. Bintinya dia itu ya kamu dengan si bapak, benar nggak? Kalau kita ngerjain orang, cuma bedanya nyembuhin sama ngerjain. Kalau ngerjain, kadang saya butuh semuanya. Bahasanya gitu. Kalau saya mau nyakitin ibu, saya butuh yang buat paten biar mati tuh butuh bintinya. Jadi ibunya, bapaknya juga. Bahasanya kayak gitu. Tapi yang saya takutin di sini, yang melesetnya dari bayangan saya, kenapa sampai keluarga ibu juga tadinya terpengaruh dan mau ikut bantu buat melancarkan. Karena ya udah dikasih minum, kasih makan ya lain-lain. Jadi kalau buat sahabat misi suka ngomong nih ke timnya Teria, kenapa lama banget, nggak segampang kita cerita begini 1 jam. Ibu mengalami cerita itu dari 2000 berapa Ibu? Perutnya sakit? 2016. 2016. Rifa meninggal tahun? 2021. Oke, 2016 ke 2021. Itu cerita panjang, kalau diceritain di sini kagak dia beruntut banget. Gue bisa sampai begini sambil begini dengerin ceritanya, kan nggak begitu ya. Jadi kalau sahabat mistis yang pernah misalnya pengobatan mau di saya mau di tempat lain kagak sabaran, itu kagak bisa berobat. Kenapa? Kita harus tahu cara dia ngerjain apa. Kayak contoh ibu udah ditanam sukmanya di dalam laut, almarhum yang saya lihat udah diikat dari ujung jempolnya sampai di kepalanya. Kalau kalian mau ngeliat mumi, nah udah lihat kayak gitu aja. Itu bayangan kalian buat tahu apa sih yang dikerjain dan gunanya untuk apa. Bukan cuma untuk mematikan korban. Itulah kalau orang udah yang namanya dendam, udah penyakit hati deh, dia segala macam dia lakuin. Padahal maksud dan tujuannya dia sepele, tapi kalau udah ke kadung cebur, udah terlanjur ngerjain, dia akan meneruskan ritual-ritual itu sampai selesai. Kalau memang Tuhan memberikan penyakit itu ke Rifa dan akhirnya memulangkan Rifa ke pangkuan Allah, itu bukan tanpa sebab. Allah tahu orang tua Rifa, ibu Rifa atau ibu gini udah tidak tahu cara berobat kemana lagi. Daripada anaknya tersiksa, dia pasti ada salah satu doa yang minta sama Tuhan gini, ya Allah, saya pasrah. Kalau mau disembuhin, sembuhin. Kalau memang enggak, kasih jalan yang terbaik. Betul. Berarti Allah bukan tidak sayang sama anaknya ibu gini, itu jauh lebih sayang. Karena nanti ada tahapnya, stepnya sampai 2000 sekian, 2020, 2021, 22, 23 sampai ke sekian. Sekarang 2025, kalau Allah tidak sayang sama ibu dan anak, pasti Rifa masih hidup. Tapi kamu yang kesiksa. Kamu harus melihat anaknya sakit. Berarti kuasa Allah jauh lebih baik lagi. Dan sekarang kehidupan kamu dengan suamimu yang sekarang jauh lebih baik lagi. Insya Allah. Yang aku doakan cuma satu, ibu sehat. Amin. Yang namanya orang tua ditinggal anak ya ditinggal nyawa. Kayak kita yang mati, ada setengah nyawa yang hilang. Iya. Ya, bukan cuma mati Bu, saya ditinggal anak saya sakit aja. Ibaratnya anak saya sakit nih, saya udah kayak saya yang mati, saya yang panik. Apalagi bener-bener ditinggal mati anak. Nah kalau ibu udah doain aja yang panjang. Insya Allah, doa dan sedekah. Ya, karena masa lalu ibu dengan mantan suami itu satu bukti nyata Tuhan mengirimkan dunia lain. Kalau kita hidup berdampingan, kita hidup dengan 2 skala, kanan kiri, depan belakang, atas bawah. Orang baik, orang buruk, otak jahat, otak baik. Nah, ibu versi yang terbaik untuk anak-anak ibu. Masih ada anak-anak lain, kalau mereka masih membenci ibu, masih ada terpengaruh dari bapaknya, kita doain Bu. Karena sekarang bisa hancur dengan satu hentakannya air laut. Allah yang maha membolak-balikan hati. Jangan minta ke yang lain selain Allah. Hidup ibu udah jauh lebih baik sekarang dibanding yang kemarin. Kalau silaturahmi anak-anak ibu,
mungkin membaik, kita doakan lagi lebih baik lagi. Amin. Kalau belum membaik, kita doakan membaik. Amin. Apapun itu yang terbaik untuk ibu. Dan buat sahabat Amin. bisnis yang punya Amin. pengalaman kayak ibu gini, mau cerita di sini atau mau konsultasi langsung, mau penanganan sama aku. Kalau mau ceritakan ceritanya seperti ibu gini, ada di samping saya, langsung jadi narasumber, kirimin ke Nanda. Nih ada di sini nomor Nanda. Kalau mau ketemu aku untuk pengobatan, konsultasi aja. Ketemu sama Terry atau ngundang aku ke rumah kalian, ke kota kalian, langsung hubungi Sasi sama Ririn. Oke, buat sahabat mistis ingat sekali lagi, kalau penyakit hati itu tidak bisa kita ukur pakai apapun. Kayak contoh, enggak kok Teh, gue gak pernah jahat atau gue gak pernah gini. Penyakit hati itu timbul karena manusianya otaknya udah sama kayak setan. Ya, kurang ibadah, kurang sedekah, kurang begaul. Gaul deh tuh sama orang-orang yang baik, yang bener ya. Karena ingat kalau kita main sama tukang minyak wangi, kita ikutan wangi. Kalau kita main sama yang tukang main padel, jadi ikutan main padel. Kalau kita mainnya sama dia nih, ada nih yang di sini naik motor ada king, oh wani-wani. Pokoknya kita harus bisa menempatkan diri kita di mana kita hidup, di mana kita berpijak. Karena satu, penyakit hati itu tiba-tiba muncul. Kita nggak tahu, padahal kita nggak mikirin. Oh, kita ngeliat teman kita sukses, kita kok kesel, kita kok benci, kita kok marah, kita kok kayak nggak suka. Ingat istighfar, langsung tuh ucap 2 kalimat syahadat biar balik lagi ke Islam. Pokoknya kejahatan bukan lagi terjadi karena ada niat pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah, waspadalah. Terima kasih buat sahabat misi selalu support aku, sehat selalu. Ingat ambil positifnya yang ada di sini, buang negatifnya karena saya manusia biasa yang masih banyak khilafnya. Saya belum jadi ibu peri, saya belum jadi bidadari. Kalau saya ada salah komen aja di sini Teh, tolong perbaiki ininya, anunya. Nah karena kalian kalau kasih kritikan dan masukan untuk aku di kolom komentar atau langsung ke admin, pasti aku terima. Yang penting yang baik-baik dan saling support. Oke? Terima kasih sahabat mistis, terima kasih ibu gini selalu sehat selalu. Pokoknya terima kasih banget mau berbagi karena belum tentu ada orang yang bisa menceritakan masalah ini ke orang lain ya. Yang kuat sabarnya makin luas lagi, ikhlasnya makin luas. Terima kasih sahabat mistis. Terima kasih kru saya yang ganteng dan cantik-cantik. Terima kasih buat suamiku hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.